jelas gitu. Kita tetap untuk melaksanakan. Dalam konsep hukum kita, bicara soal konsep hukum, memang dalam posisi badan hukum kita, ini kan sisi posisi badan hukum, kalau kita bicara organisasi, undang-undang organisasi, badan hukum itu merupakan salah satu persyaratan, tapi bukan berarti mutlak. Karena organisasi itu tidak berbadan hukum. Organisasi kita itu dasarnya adalah Akte 118 tanggal 25 Januari 2022. Dan akte itu jelas menjelaskan tentang akte pendirian perkumpulan persaudaraan Sedahati Terati. Ada kata perkumpulan persaudaraan Sedahati Terati. Sedangkan kalau kita melihat akte mereka, akte 2016 itu akte nomor 21 2016, mereka adalah akte anggaran dasar persaudaraan Sedahati Terati. Diperbaiki di tahun 2019, diperbaiki lagi di tahun 2021, dan kalau teman-teman melihat di akte mereka yang terbaru, akte tanggal 11 Juli, akte nomor 2 2025, bunyinya adalah akte penegasan pendirian persaudaraan Sedahati Terati. Tidak ada istilah mereka menyantumkan perkumpulan, enggak ada. Ini kenapa saya sampaikan, ini adalah proses pengadilan di tata usaha negara. Jadi begitu kita itu dibatalkan, sesuai ketentuan hukum kita keberatan terhadap pembatalan, karena itu persyaratan kita maju kepada PT UN adanya keberatan. Dari keberatan kita sudah waktu 90 hari, sebelum 90 hari kita ngajukan, dan setelah di perjalanan persidangan, ternyata uniknya mereka itu masuk sebagai tergugat intervensi. Ini yang agak lucu sebenarnya. Kenapa kita nggak ajukan mereka waktu awal? Jadi kita tidak menggugat mereka, tapi yang kita gugat adalah Menteri Hukum kaitan dengan masalah terbitnya atau pembatalan HU kita. Tapi justru mereka itu masuk sebagai tergugat intervensi. Sekarang ini sudah mainan bukan Pak Murdjoko sebagai pribadi kembali, tapi Pak Murdjoko sebagai badan hukum perkumpulan dan Pak Taufik sebagai perkumpulan yang sudah masuk sebagai intervensi. Dan di tanggal 5 November 2025 intervensi diterima oleh PT UN. Jadi dengan demikian bahwasannya jelas gitu. Sebenarnya kalau melihat dari sisi kajian hukum, ini bukti ya, bukti kajian hukum antara perkumpulan kita dan perkumpulan dan mereka itu nggak ada istilah perkumpulan. Nanti boleh kita lihat anggaran dasar mereka tahun 2016, anggaran mereka 2019, anggaran mereka 2021. Nggak ada istilah perkumpulan. Yang ada adalah akta pendirian, yang terakhir itu akta pendirian persaudaraan Sedahati Terati. Ini sebenarnya beda. Inilah mulai mereka mencoba untuk manuver-manuver dengan segala media. Ada satu lagi gugatan yang kita lakukan itu di Bali Bandung. Jadi Bali Bandung ada 2 gugatan. Gugatan Bali Bandung itu adalah yang kita gugat tentang gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum apa yang kita lakukan? Diduga akte mereka itu tidak ada domisili. Dan ini sudah sampai dengan putusan sela di kemarin tanggal 19. Putusan sela dan memutuskan bahwa persoalan kita lanjut sampai terakhir. Berarti dengan demikian tidak adanya suatu halangan. Jadi kita tinggal nunggu tentang kita akan menang di Bandung atau kita kalah di Bandung. Itu ada yang kita lakukan. Dengan demikian saudara-saudaraku yang saya cintai, sebenarnya perusahaan hukum kita ini berbeda dengan perusahaan hukum mereka. Kalau mereka secara de jure seolah-olah mereka memiliki badan hukum yang di SRBH, bukan berarti kita ini ilegal, bukan berarti kita ini tidak sah. Akte kita, akte 118
tanggal 25 Januari 2022 itu masih hidup, belum pernah dibatalkan. Sedangkan dalam konsep hukum yang namanya kepastian hukum, dalam tujuan hukum ada kepastian, ada keadilan, ada kemanfaatan. Utama dari sisi kepastian hukum itu adalah keputusan pengadilan. Jadi pembatalan dari Menkumham dan pelepasan atau pencopotan ex-habeas di Menkumham itu belum secara hukum mempunyai kekuatan yang memastikan atau kepastian hukum belum ada. Kecuali kalau kita putusan pengadilan, kalau nanti gugatan PT UN kita kalah, bahwa Menteri Hukum masih layak atau mencabut pembatalan kita, ya itulah baru ada kepastian hukumnya. Sepanjang belum ada, kita masih tetap, badan hukum kita masih ada dan proses hukum untuk mengembalikan. Ini yang kita bangun saat ini. Dan hari ini juga tadi saya juga mendengar adanya suatu isu seolah-olah IPSI mengakui secara sah yang punya Pak Taufik. Tadi saya juga minta kepada yang memberikan isu itu, coba deh mereka bicara di mana dan apakah ada barang bukti yang bisa kita terima. Kalau itu Ketua IPSI mengatakan seperti itu. Kalau ada, saya jelas akan somasi itu si Ketua IPSI. Dasar mereka apa? Karena begitu kita melakukan gugatan di Balai Bandung, kita juga tembusi kepada Ketua IPSI kalau badan hukum kita masih ada sengketa dengan badan hukumnya si Pak Taufik. Saya kira itu teman-teman gambaran sepintas badan hukum kita, dan kita masih tetap yakin masih mempunyai kemauan keras untuk mempertahankan badan hukum kita. Demikian teman-teman yang saya cintai, sekali lagi atas nama LHA, saya SPW LHA Pusat, kenapa kita tidak selalu tampil mencoba menyikapi persoalan-persoalan yang mereka bangun, karena kita tidak mau apa yang kita lakukan itu mereka tahu, jadi kita memang selalu silent. Demikian teman-teman, kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila mana kata tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.